jasa dibedakan menjadi dua, yaitu secara sosial dan manajerial. Secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu, individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk jasa yang bernilai kepada pihak lain. Secara manajerial, pemasaran jasa adalah proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi gagasan individu atau organisasi. Jasa berbeda dengan produk karena secara kasat mata, jasa tidak dapat dilihat, namun dapat menimbulkan berbagai macam cara dan kegiatan untuk mengembangkan strategi pemasaran. Feini pada tahun 2000 mengatakan bahwa jasa sebagai aktivitas ekonomi mempunyai sejumlah elemen, yaitu nilai dan manfaat intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau barang-barang milik dan tidak menghasilkan pergantian kepemilikan dalam kondisi bisa saja muncul, dan produksi jasa bisa juga tidak berkaitan dengan produk fisik. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya kursus, bengkel mobil, lembaga pendidikan, salon kecantikan, dan lain-lain. Tujuan pemasaran jasa meliputi yang pertama ada memperoleh dan membangun hubungan dengan pelanggan. Membangun hubungan dengan pelanggan itu sangat penting karena mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran merek, yaitu kita harus memastikan bahwa layanan yang ditawarkan itu berdampak positif kepada calon pelanggan. Yang ketiga yaitu menyampaikan nilai tambah, dengan cara kita menyampaikan kepada pelanggan apa manfaat yang mereka peroleh dengan menggunakan layanan tersebut. Yang keempat yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jika pelanggan bertanya-tanya dengan layanan tersebut, kita harus menyesuaikan dengan keinginan mereka. Yang kelima ada meningkatkan pangsa pasar, yaitu memperluas basis pelanggan dan mengambil pelanggan dari pesaing lain. Yang keenam adalah meningkatkan profitabilitas, yaitu kita harus memastikan bahwa strategi pemasaran menghasilkan pendapatan yang efisien dan memadai dalam pengeluaran. Yang ketujuh ada membangun reputasi dan kepercayaan. Kita harus membangun citra merek yang baik untuk calon pelanggan. Dan yang kedelapan adalah mengukur kinerja, yaitu memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu karakteristik pemasaran jasa. Pemasaran jasa tidak berwujud karena tidak bisa dilihat, diraba, dan didengar sebelum jasa tersebut dibeli. Hal ini yang membedakan dengan hasil produk barang. Wujud dari produksi jasa ini bisa memberikan pengalaman dan bisa memengaruhi kepuasan konsumen. Karakteristik ini juga menguntungkan penyedia jasa karena tanpa perlu menyediakan sampel. Yang kedua, tidak terpisahkan. Karakteristik ini dimiliki karena memang sifat jasa yang tidak dipisahkan dari penyedia jasanya, baik orang maupun mesin. Jasa diberikan dan dikonsumsi secara bersamaan. Biasanya jasa ditawarkan terlebih dahulu, lalu diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga yaitu bervariasi. Jasa atau produk tidak berfisik, ini bergantung pada banyak faktor, misalnya karakter atau kepribadian dari penyedia jasa tersebut. Jasa yang sepi pembeli bisa diakibatkan oleh penyedia jasa yang kurang ramah, bahkan suka menipu pelanggan. Ini memiliki banyak variasi karena tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan hal tersebut terjadi, dan di mana jasa itu dilakukan. Yang keempat, pemasaran jasa tidak tahan lama. Jasa tidak bisa disimpan dan direncanakan untuk digunakan di kemudian hari. Sifatnya tidak bisa disimpan, tidak bisa dipakai di lain hari, dan tidak bisa di-stok sebagai persediaan. Terdapat berbagai jenis pemasaran jasa yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk dan layanan, membangun merek, serta meningkatkan penjualan. Berikut adalah jenis pemasaran jasa yang umum. Yang pertama ada pemasaran jasa eksternal. Pemasaran jasa eksternal berfokus pada promosi di lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sendiri yaitu
pihak perusahaan langsung berinteraksi kepada pelanggan sehingga jasa atau produk itu bisa dimanfaatkan atau digunakan dengan baik dan benar. Yang kedua ada pemasaran jasa internal. Pemasaran jasa internal sendiri lebih berfokus ke dalam promosi di lingkungan perusahaan, yaitu pihak perusahaan langsung ke karyawan. Kenapa pemasaran jasa internal ini lebih berfokus ke karyawan? Karena karyawan juga berpengaruh dalam pemasaran jasa di suatu perusahaan. Yang ketiga ada pemasaran layanan interaktif. Di dalam pemasaran layanan interaktif ini lebih berfokus ke karyawan langsung berinteraksi kepada pelanggan, yaitu langsung menawarkan produk maupun jasanya langsung ke pelanggan. Jadi kesimpulan dari jenis-jenis pemasaran jasa ini, yang pertama ada pemasaran jasa internal, itu berfokus kepada perusahaan langsung ke pelanggan, dan yang kedua ada pemasaran jasa eksternal, yaitu karyawan ke perusahaan ke karyawan, dan yang ketiga ada pemasaran layanan interaktif, yaitu karyawan langsung kepada pelanggan. Kemudian ada 7P dari pemasaran jasa. Berdasarkan 7 elemen tersebut, pelaku bisnis diharapkan bisa mengidentifikasi dan merancang sebuah strategi pemasaran yang ideal bagi produk yang dimiliki. Apa sih 7P itu? Yang pertama ada produk. Produk merupakan hasil segala usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada price atau harga. Harga yang dimaksud adalah sejumlah uang yang diberikan oleh klien atau user untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Yang ketiga ada place atau tempat. Dengan lokasi yang strategis, para konsumen dapat menjangkau bisnis Anda dan transaksi lebih mudah terjadi. Yang keempat ada promotion atau promosi. Promosi merupakan aktivitas penyebaran informasi yang bersifat membujuk, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar bahwa produk mereka sudah siap dijual dan dibeli oleh mereka. Iklan dapat dilakukan melalui surat kabar, elektronik, brosur, spanduk, dan sosial media. Yang kelima ada physical evidence atau tampilan fisik. Tampilan fisik suatu perusahaan akan menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan memiliki interior yang menarik, lighting system yang menarik, dan desain interior yang menarik perhatian, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada people atau orang. SDM merupakan komponen yang sangat penting untuk sistem marketing mix 7P. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah perusahaan. Faktor penting lainnya dalam SDM adalah motivasi dan attitude karyawan dalam industri jasa. Yang ketujuh adalah proses. Proses di sini mencakup bagaimana cara perusahaan melayani para konsumen. Mulai dari konsumen memesan atau order hingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. The Flower of Service adalah konsep yang menggambarkan produk utama perusahaan jasa yang dikelilingi oleh jasa tambahan, supplementary service, yang digambarkan seperti bunga, di mana walaupun core produk perusahaan bagus, tapi saat jasa tambahan yang diberikan tidak bagus, maka keseluruhan akan terlihat tidak indah. Pengertian lainnya dapat berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Maksudnya ada produk fisik sebagai persyaratan utama. Dalam jasa yang membutuhkan produk fisik seringkali tidak lepas dari unsur layanan perlengkapan yang dapat diklasifikasikan ke dalam 8 kelompok yang disebut the flower of service. Layanan tambahan yang permudah yang pertama yaitu informasi. Informasi sangat penting dalam penyedia jasa. Dengan memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat dapat menjadi suatu kekuatan dalam sebuah jasa. Yang nomor 2 yaitu order taking. Penerimaan pesanan meliputi aplikasi, pengisian pesanan, dan reservasi atau check-in. 3 yaitu billing. Penagihan merupakan hal yang sangat umum bagi hampir semua jasa. 4 payment. Tagihan mengharuskan pada pelanggan untuk melakukan pembayaran atas jasa yang digunakan pelanggan.
5. Consultation, melibatkan dialog untuk mengetahui kebutuhan pelanggannya, kemudian mengembangkan solusi yang sesuai. 6. Yaitu hospitality, penyedia jasa mampu memberikan pelayanan lebih. 7. Safekeeping, ketika pelanggan mengunjungi tempat layanan, seringkali mereka memerlukan bantuan untuk barang bawaan mereka. Dan yang terakhir yaitu exception, layanan tambahan yang diberikan penyedia jasa di luar kebiasaan atau proses penghantaran layanan.